Halo semuanya, saya Evelinda Hoar dengan NIM 1913010047, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, Program Studi Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan mengevaluasikan tugas minggu lalu tentang soal yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan prinsip dasar percobaan. Jadi, prinsip dasar percobaan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengulangan, pengacakan, dan pengendalian lingkungan. Pengulangan itu pengeleksian suatu perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam. Yang kedua, pengacakan. Setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan tertentu. Percakapan perlakuan pada unit percobaan dapat menggunakan tabel bilangan acak, sistem lotres secara manual, atau dapat juga menggunakan aplikasi komputer. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Usaha untuk mengendalikan keragaman yang manual akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan klasifikasi rancangan percobaan. Klasifikasi rancangan percobaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, rancangan perlakuan terdiri dari 1 faktor dan 2 faktor. Faktorial, bersilang dan tersarang, slipit atau spol, dan slit atau blok. 3 faktor atau yang berikut 3 faktor atau lebih. Faktorial, bersilang, bersarang, dan tersarang dan cempurang. Yang kedua, slit, pleat, dan splot. Yang berikut split, slit, dan block. Yang berikut rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok lengkap atau RKL, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL, dan rancangan litis. Soal yang berikut, jelaskan yang membedakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan faktorial. Rancangan acak lengkap, statusnya yang pertama, statusnya fakta yang berbeda dalam percobaan ini adalah perlakuan. Yang kedua, kondisi unit percobaan homogen. Yang ketiga, umumnya dilakukan di laboratorium. Yang kedua, rancangan acak lengkap itu digunakan jika keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman, contoh percobaan karena lahan, hari yang berbeda, percobaan melibatkan umur, ukuran, dan lain-lain. Yang berikut digunakan ketika sulit mempersiapkan unit percobaan homogen dengan jumlah besar. Yang berikut rancangan faktorial. Itu perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dan faktor atau lebih. Beberapa faktor dapat diuji sekaligus dalam satu percobaan. Yang berikut berlaku dalam faktorial yang semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa fakta, misalnya beda pakan, beda temperatur, dan lain-lain. Pertumbuhan ikan mas. Apakah perbedaan perlakuan memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan mas? Lakukan ONOVA sampai uji lanjut. Yang pertama, penyelesaiannya. Yang pertama itu DB perlakuan, rumusnya T kurang 1. Di sini perlakuannya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Yang berikut DB galat. DB galat rumusnya itu T kali R, T R kurang 1 sama dengan 4 kali 3
kurang 1 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Yang berikut DB total. Rumusnya T kali R kurang 1 sama dengan 4 kali 3 kurang 1 sama dengan 4 kali 3, 12 kurang 1 sama dengan 11. Yang berikut faktor koreksi atau FK. Rumusnya G kuadrat per R kali T. Di sini G kuadratnya itu 472,63. 472,63 ini dapat dari jumlah hasil keseluruhan dari sini. Sama dengan 472,63 pangkat 2 R-nya 3 dan T-nya 4 per 3 kali 4. Hasilnya 237,9,11,69 per 12. Hasilnya 18.611,92. Yang berikut jika perlakuan. Rumusnya sigma TI kuadrat per R kurang F, yaitu sama dengan 60.314,5 ini dapat dari jumlah keseluruhan nilai dan dikuadratkan, itu dapat hasilnya itu 60.314,5 dikurang 18.614,92 ini hasil akhir dari faktor koreksi sama dengan 20.104,83 kurang 18.614,92 hasilnya 1.489,91. Yang berikut jika total itu sigma XI J kuadrat kurang FK. Di sini sigmanya dari jumlah keseluruhan tabel tadi 60.314,5 kurang FK-nya itu 18.614,92. Jadi hasilnya 1.523,15. Yang berikut DB galat, itu rumusnya JK total kurang JK perlakuan. Di sini JK totalnya itu 1.523,15 kurang JK perlakuan 1.489,91 sama dengan 32,4. Yang berikut KT perlakuan. KT perlakuan itu rumusnya jika perlakuan per DB galat. Jika perlakuannya 1.489,91, DB galatnya itu 8, jadi hasilnya 186,23. Yang berikut kita masuk ke F hitung. F hitung di sini rumusnya KT perlakuan per KT galat sama dengan 100. Di sini KT perlakuannya 186,23, KT galatnya 4,155 sama dengan 44,82. Di sini tabel ANOVA perlakuannya 3, DB galatnya 8, total 11. Kalau jumlah kuadran itu perlakuan bisa dilihat sendiri, itu 1,1489,91.
galatnya 33,24, terus total, jika totalnya 1253,15. Yang berikut kuadran tengah yaitu KT perlakuan 186,23, KT galat 4,155. Berikut F hitungnya itu 44,82. Ini F tabelnya. Jadi F hitung lebih besar F tabel 5% dan 1%. Jadi berbeda nyata, terima H1. Kesimpulannya, perbedaan perlakuan pakan A, B, C, dan D pada ikan nilai berbeda nyata. Yang berikut uji BNT-nya, yaitu alfa sama dengan T alfa per 2 dibagi DBG kali 2 KTG per R. 0,05 bagi 8 kali KTG-nya tadi 4,155, jadi 2 kali 155 bahagi 3 ini dapat dari nilai ulangan. Yang berikut 0,025 dapat dari, yang berikut 0,025 bagi 8 sama dengan 2 kali 4.155 itu hasilnya 8,31 bahagi 3. Yang berikut 20,30 kali 8,31 bahagi 3 hasilnya 22,77. Yang berikut 2,30 kali 166. Hasil dari 2,30 kali 1,66 itu sama dengan 3,88. Hasilnya itu 3,818. Yang berikut, jadi uji lanjut BNJ-nya alfa sama dengan Q alfa bahagi P dibagi DBG dikali KTG per R sama dengan di sini perlakuannya itu ada 4 dan DB galatnya 8, jadi 4 kali 8 dikali akar dari 4,155 bahagi 3, jadi 4,55 kali akar 1,38 sama dengan 4,53 kali akar dari 138 itu 1,17. Jadi 4,53 kali 1,17 itu dapatnya 5,30. Yang berikut tadi di tabel pertama itu untuk mendapatkan nilai rataan kita jumlahkan itu hasil akhir, total hasil dari sini itu dibagi dengan 3. Jadi contohnya 61,99 bahagi 3 itu dapat hasilnya 20,66. 131,99 bahagi 3 itu bahagi dengan ulangannya itu hasilnya 43,99. Yang berikut 128,6 bahagi 3 dapatnya 42,88. 149,9 bahagi 3 dapatnya 49,99. Yang berikut kita urutkan rataan dari besar sampai terkecil. Nah, di sini nilai yang paling besar itu 49,99. Jadi D itu 49, B-nya 43,99, C-nya 42,88 dan A-nya 20,66. Sekarang kita jumlahkan 49 kurang 99,99 kurang 43,99 hasilnya 6.
43,99 kurang 42,88 sama dengan 1,11. 42,88 kurang 20,66 hasilnya itu 22,22. Jadi pakan D dan A berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan mas, sedangkan pakan C dan D tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan mas. Sekian hasil video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.